Sholat ke belum? Alhamdulillah. Mari kita tunaikan sholat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Mari kita tunaikan sholat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Sholat subuh 2 rakaat ditunaikan di awal pagi. Sebelum bekerja memohon doa, moga Allah memberkati. Salat zuhur 4 rakaat ditunaikan di tengah hari. Berehat sejenak setelah bekerja, moga Allah merahmati. Mari kita tunaikan sholat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Sholat asar 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami akan jelaskan tentang kronologis berdirinya pondok pesantren Yatim Duafa Al-Latifah. Pertama dari motifnya dulu. Kenapa kami mendirikan pondok pesantren itu? Padahal Al-Latifah ini dari tahun 85 sudah ada, cuma belum menjadi yayasan. Lalu majelis taklim dengan TK. Dan saya ngajar di Al-Imarah dari tahun 85. Tahun 2005 saya udah mulai mengundurkan diri dari Al-Imarah karena kami mengingat dan kami tahu persis pada waktu itu banyak anak yatim dan duafa yang terlantar lah. Oleh karena itu kami dengan keluarga punya inisiatif, sudah kita tampung aja dah anak yatim. Maka yang di Al-Imarah tadi kita tampung di sini, sekolahnya di Al-Imarah. Yaitu mulai dari tahun 2006. Jadi 2006 kami mulai menampung anak yatim 10 orang. Tempatnya dikontrakan karena ini kontrakan semua, ini keliling kontrakan semua. Nah, kami coba 10 orang, berarti kami ambil 2 pintu kontrakan. Sekolahnya di Al-Imarah. Nah, kemudian tahun 2007 nambah 10 orang lagi. Tahun 2008 itu sampai 40 orang. Nah, setelah 40 orang kami berpikir, masa anak di rumahnya sudah kumuh, masa di sini kumuh lagi? Ya, kami soalah dengan anak-anak, gimana kalau kita bikin pesantren aja ini untuk terbongkar ini? Ya udah. Ya, kami kan memang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW ya, kita kalau mulai udah bismillah aja udah. Pada waktu itu tahun 2008 kami punya saldo dari 2 tahun itu, punya saldo 40 juta. Sudah, sekarang kita rombak aja nih, ini pertama ini
gedung ini pertama 40 juta. Udah bismillah, insya Allah fondasi jadi. Alhamdulillah fondasi jadi, alhamdulillah terus merambat sampai 2010 selesai. Sedikit gajah. 2011 mulai lagi di sana, bongkar lagi kontrakan 2011. Jadi di sana ini wah, kita sudah punya lokal nih. Ya, kalau gitu udah sekarang sekolah di sini aja dah. Jadi anak ya di kampung sini langsung sekolah di sini 2011. Maka alhamdulillah sampai sekarang dia udah punya 5 kelas kita. SMP 3 kelas, SMK 2 kelas. Nah untuk tahun ini jadi 6 kelas. Nah, SMP 3 kelas. Insya Allah tahun ini SMP bisa 2 kelas. Kalau punya lokal udah sampai sekarang. Jadi di Ali Imaroh dari sini udah habis, udah nggak ada dah tahun ini. Kemarin tuh ngabisin tuh Aliyah, udah sekarang habis. Nah sekarang alhamdulillah. Intinya mah kita ya satu, memang dasar kita kan Al-Quran, Al-Hadis gitu. Al-Quran kan kita khawatir kalau kita nggak, ini kan itu surat Al-Ma'un itu kalau kita nggak amalkan kita menjadi apa gitu. Jadi mengamalkan ya sebisa mungkin kita, semaksimal mungkin lah, sekuat tenaga kita, sekuat pikiran kita amalkan tuh Al-Quran. Surat Al-Ma'un kan, itu dasarnya. Ya tahu kamu siapa penistaan? Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim dan mereka yang tidak peduli memberi bantuan kepada fakir miskin. Itu pun kita hanya ingin mendapat ridha Allah. Kedua ya secara lahiriah akan ikut mensejahterakan orang-orang yang kurang sejahtera. Kita hanya menjembatinya aja. Allah yang mengurus. Ya. Lalu gimana? Masalah biaya, memang nggak dipikirin, ini itu kan. Ya kita normal aja hadis kan. Rasulullah bersabda, "Man talaba ilma takaffalu rizqah." Barang siapa yang nuntut ilmu ditanggung oleh Allah rezekinya. Itu. Makanya kita jalan aja bismillah insyaallah. Dari 10 orang, 20 orang, sampai 40 orang, sampai sekarang insyaallah lebih 200. Yang sudah-sudah kan 180. Alhamdulillah, ibarat kita mikul nggak nambah beban kok. Cuma nambah pikiran ya jelas lah. Ya, nambah beban berat enggak, alhamdulillah. Karena kita pedoman kita yakin, man talaba ilma takaffalu rizqah. Barang siapa yang menuntut ilmu ditanggung oleh Allah rezekinya. Kita hanya sekedar usaha, apa usaha kita? Ya kita ya ngomong-ngomong lah dengan teman-teman itu kita bicara-bicara masalah ini. Kalau kita masalah yatim, insya Allah yang benar. Kita bicara masalah yatim, mereka yang beriman itu, masya Allah. Nah itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan kita seperti itu Allah akan buktikan. Kalau kita nggak punya usaha, belum punya usaha belum. Kalau usaha ini untuk belum. Ya anak yatim itu kita tanggung semua kan. Bahkan yang pakai miskin pun kita tanggung. Walaupun ada beberapa orang yang hanya memberikan untuk jajan aja. Alhamdulillah tuh, itu keyakinan kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah. Ya. Masya Allah. Ini yang membawa semangat kita itu. Oh ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kita bukan coba-coba, dari 10 kedua coba 10 enggak, yakin. Nah, besok yakin. Tapi keyakinan kita itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan langsung datang 100, 200 gitu.
Itu aja masalahnya. Nah ini juga tadi sekaligus di jawaban itu kan kita tidak lain ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala ya, dengan yang kita harapkan lagi ya. Nabi SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini wa syara bisyabab wa rusta." Saya, kata Nabi nih, dengan orang yang mengurus anak yatim itu di surga seperti ini kedekatannya. Nabi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Kita kan tentunya semua orang yang beriman kan pengen masuk surga. Lain dengan seorang waliullah ya, namanya Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, saya biarlah masuk neraka dengan ridhomu daripada saya masuk surga dengan murkamu. Nah gitu kan, itu bahasa diplomasi. Masa iya Allah ridho masukin ke neraka gitu. Ya kita menetapkan hati kita ini semua gitu. Jadi dua, satu ancaman kita takut, yang kedua adalah pengharapan. Memang harus ada dua, ada roja, ada khauf. Roja khauf, roja mengharap, khauf takut. Roja mengharapnya tadi tuh kita pengen bersama dengan Nabi kan di surga. Khauf takut kita, kalau kita tidak peduli berarti kita tergolong daripada pendusta agama. Kalau udah termasuk pendusta agama berarti sholat juga bohong, sama bohong ya, pergi haji juga sama juga bohong, semua itu nggak ada gunanya gitu. Makanya itulah. Jadi sementara ya itu alhamdulillah dengan berkat doa, berkat dukungan, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan mudah-mudahan terus sampai ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Taqiyuddin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Latifah. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Latifah. Al-Latifah adalah sebuah lembaga kaderisasi pemimpin yang lebih mementingkan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang memiliki intelektualitas tinggi dan berakhlak Islami, menjunjung tinggi hak dan martabat Islami, berilmu, berpelajaran dan berpengetahuan Islami, berdasarkan visi Pondok Pesantren Al-Latifah menjadi lembaga pendidikan dan dakwah terdepan yang mengunggulkan Al-Quran dalam penyebaran nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Belajar tahsin. Kita tahsin seperti biasa. Seperti apa sih tahsin itu? Seperti ini nih bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Banyak dihiasi dengan nilai-nilai dan filsafat hidup yang terurai dalam pancajiwa, meliputi nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, serta persaudaraan yang tinggi dan nilai-nilai kebebasan yang merupakan fenomena dalam kehidupan kiai, guru, dan santri setiap hari. Pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Latifah yang hingga saat ini terus ditingkatkan kualitas dan pengembangannya, menerapkan 100% pengetahuan agama dan 100% pengetahuan umum dengan bahasa pengantar yang terdiri dari 3 bahasa, bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Selain dibekali dengan ilmu pengetahuan dan wawasan, santri-santri Pondok Pesantren Al-Latifah juga dibekali dengan pendidikan keterampilan, organisasian, seni, olahraga, dan beragam jenisnya, kepramukaan, keterampilan berpidato dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia, komputer, dan lain sebagainya. Di Pondok Pesantren Al-Latifah, santri dibina dan dididik secara langsung oleh kiai dan para guru selama 24 jam per hari melalui sistem berbasis pendidikan asrama. Setiap santri dididik sehingga dapat melihat, mendengar, merasakan, mengerjakan, dan atau bahkan berpikir tentang berbagai proses pendidikan yang diterima pada tiap. Adapun pelajaran-pelajaran unggulan yang kami canangkan di Pondok Pesantren Al-Latifah, yang pertama adalah Al-Quran,
2 bahasa Arab dan bahasa Inggris, 3 matematika, dan keempat ilmu faraid atau yang lebih dikenal dengan ilmu mawaris. Dan mudah-mudahan dari keempat mata pelajaran unggulan ini bisa menjadi bekal mereka ketika nanti mereka hidup di masyarakat kelak. Wahai guru, ku tak akan pernah melupakanmu dalam buku kehidupanku. Doakanlah ku akan menjadi anak yang berarti bagi bangsa dan agama. Wahai muridku, kan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagimu. Cintailah ilmu, karena itu adalah bekal bagi masa depanmu. Semoga Allah akan memudahkanmu selalu dalam